ini ada modalnya cuma 70.000. Dokter tahu banget. Tahu banget ini modal 70.000. Kenapa? Karena orang tangan kanannya dia udah bicara jujur apa adanya lah ke dokter. 70.000 dijual 1.500.000. Ini modal cuma 70.000. Nah, kalau misalnya di diskon lagi di sale itu paling murah di angka 400 sampai 500.000. Tetap Berarti untung. sudah keuntungannya udah berapa ribu persen? Bukan 200-300% loh. Nah, berarti sudah berapa ratus miliar yang diambil dari masyarakat. Nah, jeritan masyarakat ini loh, pernah nggak sih didengarkan sama DRG ini? Pernah nggak didengarkan? Sementara 4M aja dia udah keluar-keluarnya luar biasa. Gitu. Ini Doti tidak membenarkan ya, kalau emang bisa terbukti, Doti tidak membenarkan. Tapi yang Doti nggak habis pikir itu, kok bisa ya orang yang sudah keuntungannya udah ratusan miliar gitu loh, sementara 4M diambil tuh udah keluar-keluarnya kayak begitu. Masyarakat kecil yang nabung pelan-pelan untuk beli produknya dia, berusaha mati-matian untuk beli produknya dia pernah pikirkan nggak perasaannya begitu tahu kalau produk yang dibeli itu overclaim? Gitu loh Kang Cendol, dibalik aja tuh kita pemikirannya seperti itu. Itu kadang-kadang Dati mikir, ini masyarakat, kamu mikirin gak sih perasaan masyarakat yang beli produk, ya Allah ART susah banget nabung, beli produk lu 1 juta kita gak ada hasil, itu perasaannya gimana? Dipikirin gak sih? Gitu. Makanya saya agak tertarik dengan statement dari ada tuh senior dokter kalau nggak salah ya, dokter Franz apa ya? Oh iya dokter, iya dokter. Ya, jadi kan beliau, saya kan mengikuti beliau, jadi beliau pernah tuh dalam sebuah PT mengatakan bahwa beliau berbisnis skincare sudah tahunan, tapi beliau bingung katanya, kok orang berbisnis skincare bisa memiliki keuntungan banyak, sedangkan beliau secara eksplisit ya nggak segitu besarnya. Iya betul. Beliau itu salah satu, beliau senior, dokter pernah kerja di klinika beliau. Dokter pernah kerja di klinika beliau dan dokter tahu banget karakter beliau itu juga dokter yang idealis juga sih beliaunya itu. Iya, tapi maksudnya beliau udah istilahnya cetakan lama lah ya. Dokter cetakan lama gitu. Kalau dokter cetakan baru ini kayaknya harus dibimbing lebih ini lagi lah untuk jangan money oriented lah seperti itu. Tapi ya buktinya DRL cetakan agak setengah lama kayaknya ya, tapi kok begitu ya, bingung juga. Gitu. Iya. Iya tuh. Ini ada yang bilang makanya sekarang pada tantrum karena ketahuan nipu customernya gitu kan ya. Ya begitu. Buktinya yang brand-brand lain yang dokter review yang juga overclaim, buktinya tenang-tenang aja perbaikan selesai kan? Betul, Gitu. betul. Kenapa sih kok nggak bisa kayak begitu? Kenapa ya Kang Cendol? Coba Doti mau tanya ini gimana ya, kenapa ya kok nggak perbaikan aja, nggak usah pakai sewa-sewa bujur-bujur nyerang dokter kemana, nggak usah, biasa aja perbaikan, minta maaf ke masyarakat terus selesai gitu. Kayak yang Kang Cendol ingat nggak yang dokter yang dokter Angelin itu apa? Ya, yang nangis. Ya itu, kan beliau menarik semuanya, menarik semua. Beliau sekarang anteng-anteng aja kayaknya, maksudnya. Iya itu baik. berjalan Karena dengan sama dokter baik-baik kemarin saja. sempat live bareng. Terus si Mami kan juga, maksudnya. Mami Lois iya live bareng. Ya, jadi saya menilainya begini, Dokter. Terlepas dari apapun penyebutannya, overclaim atau dari versi overclaim versi BPOM atau tidak, artinya kan memang cacat produksi, ada kemungkinan cacat produksi. Artinya kandungan dalam sebuah skincare itu kan memang bisa hilang atau memang bisa hilang nikil gitu, Dokter ya. Iya tuh ada tuh di yang SAR itu. Bisa dipin nggak itu Kang? Itu ada tuh, adekku dok di klinik DRL nggak ada perubahan, bayar 20 juta paket. Nah bisa dibayangin nggak Kang Cendol? Itu uang, bukan uang kecil loh Kang. 20 juta. Pernah nggak dia pikirin? Itu didapat dengan susah payah istilahnya. Aduh. Karena memang fenomena masyarakat kita ini kadang-kadang
ya bukannya mendiskreditkan, cuman memang ada masyarakat yang untuk membeli skincare itu memang harus menabung gitu dokter ya. Ibaratnya kalau tidak mendapatkan hasil sesuai dengan keinginan kan pastinya kan miris juga rasanya. Betul, terus ayolah gitu loh, kita bersatu menerapkan yang namanya cancel culture. Blacklist dulu deh. Sampai mereka ini mendapatkan hukuman dari apa yang sudah mereka lakukan ke kalian, ke masyarakat Indonesia ini. Bareng-bareng gitu loh. Gitu. Kenapa? Karena mereka sendiri loh yang bilang, ini dari orang terdekatnya yang sudah membelot, yang sudah udah muak lah gitu. Yang sekarang merapat ke Doktif. Itu bilang, "Dok, mereka itu sering bilang begini, kita ini dokter. Masyarakat Indonesia tuh gampang banget percaya sama dokter. Jadi mereka tuh gampang lupa. Mereka ini kan gampang memaafkan. Masyarakat Indonesia masyarakat yang bodoh lah, gampang ditipu, gampang bla bla blanya begitu. Gitu. Jadi udahlah, paling sebentar aja mereka gampang lupa, nanti kita naik lagi kok. Gitu. Apakah mau kalian itu kok mendukung orang-orang yang kayak begini nih pemikirannya? Gitu. Kapan sih masyarakat Indonesia tuh jadi yang maju kayak cerdas gitu, bisa ngasih cancel culture? Dok, bahas yang 3,4 M ya dokter, mana tahu guys. Nggak ngerti, berarti nggak paham. Nggak paham itu mah Kang Cendol kayaknya yang paham, berarti mah nggak paham. Banyak di PT saya itu guys, nanti kalian tonton aja. Iya. Tuh ada lagi nih mama muda nih, saya 15 juta paket infus 5 kali nggak ada perubahan dari daerah tuh. Itu loh, kayak begitu-begitu. Kasihan, bahkan kemarin juga ada yang ibu jaksa itu juga korban, salah satu korbannya dari DRL. Yang jaksa yang menuntut Sahrul, yang dari Malang. Nah itu juga salah satu korban dari DRL WT. Dia beli 1,5 juta, bonnya ada semua. 1,5 juta yang isinya ternyata zong, tidak ada tomat putihnya. Gitu. Dan dia juga kalau misalnya jadi saksi mau banget ya, jaksa jadi saksi mau banget. Oh jaksa gitu. Juga beli ya dokter ya? Beli, dia juga merasa ini kan dokter, nggak mungkin seorang jaksa aja loh bisa kayak begitu. Karena dia yakin gitu dokter nggak mungkin, kan dia adalah edukator yang dulu sebagai edukator abal-abal, ya kan? Gitu. Karena memang beliau pas lagi high hype-nya memang brandingnya luar biasa juga sih, kita patut acungi jempol. Cuman dengan terbukanya fakta kayak begini kan ya tinggal masyarakat yang memilih ya Doktif ya. Iya betul. Oke lah Doktif, sekarang Doktif mau ini mau kemana sih Pak sebenarnya kita itu? Nah jadi kita sekarang Doktif mau buka ada salah satu bukti tambahan. Kang Cendol ngikutin nggak VT-nya Doktif? Yang mana Doktif? Yang Doktif bertanya ke DRL soal body lotion Helwa yang dioplos dengan haki itu bener apa enggak? Oh, itu saya melihat sepintas, cuman ya itu yang isu yang punya si ini kan yang sudah hijrah. Iya betul, yang sempat dibuka, tapi itu body lotionnya. Yang artis yang perempuan. Karput betul. Karput. Karput ya. Nah, kenapa Doktif kan pernah buka bikin VT itu kan? Yang VT itu kan VT-nya baru Doktif upload ya? Baru berapa hari ini ya? Baru nah itu yang ini dijadikan itu yang dijadikan bukti tambahan. Nah sekarang Kang Cendol coba apa hubungannya? Yang nggak relevan sih Doktif kalau menurut saya. Nah makanya kita kan tahu, kita ngangkat. Gue bilang itu lawyernya tolong belajar. Nah itu WT, SIP sama yang weto yang sunscreen. Terus bukti tambahannya yaitu VT yang The Helwa itu body lotion. Kan di situ Doktif tanya dan nggak ada hubungan. Masa dijadikan bukti tambahan? Ini Doktif bongkar di sini satu loh ya. Kita ketawa. Lawyernya kenapa sih gak belajar? Ya Allah, mbok yo lawyer, mbok yo belajar toh yo blunder lo ini gitu. Tapi memang lawyer yang punya beliau itu memang agak menggebu-gebu, agak idealis. Agak menggebu-gebu. Saya sampai mau bikin PT-nya nggak tega Doktif, karena melihat muka beliau udah sedih duluan. Oh kalau Doktif ngelihatnya lucu, mau ketawa ngelihatnya. Dia bilang Tuhan tidak tidur.
Sejak kapan Tuhan tidur, ya kan? Tuhan nggak pernah tidur. Makanya muncul sosok Doktif ini supaya ada yang berani ngomong ngelawan gitu. Kang Cendol ingat nggak kasusnya pada saat Pak Eko di acara TV, Pak Eko? Lupa tuh, saya nggak ikutin saya dok. Jadi pada saat itu Pak Eko di salah satu stasiun TV itu diserang sama DRL. Pada saat itu Pak Eko pun membahas soal salmon DNA yang kok tidak terdengar lagi beritanya. Oh iya 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 ya. Ingat, saya ingat. Nah itu, ya kan? Nah itu kan tidak senaik seperti yang pada saat munculnya Doktif kan itu Pak Eko itu. Nah itu kan salmon DNA dia kan bilang tidak ada permasalahan, dia bilang buktikan dong Pak, buktikan, jangan cuman ngomong. Nah sekarang Doktif udah buktikan. Gitu. Gimana itu? Pak Eko sudah dia begitu kan dipermalukan di acara stasiun televisi seperti itu. Ingat saya TV One apa di mana tuh? Ya betul. Cuman takutnya pelanggaran kalau di sini kita ngomongin itu Kang. Oh iya iya. Betul. Iya benar itu. Jadi ya begitu. Bagaimana? Sekarang nih bagaimana kalau digituin sekarang ini Dokter sudah ada bukti-buktinya semua, Badan POM udah keluarin, ya kan, UET udah dikeluarin, gitu. Itu gimana nama baiknya Pak Eko? Pokoknya kalau saya menilainya, kalau BPOM kan ini pasti juga BPOM pasti dipanggil harusnya Dokter, harus dimintai. Sudah makanya bisa naik sidik, udah bisa naik sidik Kang Cendol, makanya kita ketawa aja. Jadi pada saat dia bilang kan produknya nggak dibeli di kita, udah silakan Anda berbicara apa aja. Ini agak bingung ya kan. Jadi kan ini ada 2 laporan dengan objek yang sama di Polda WT juga, di Polres WT juga. Itu penyidik harusnya bisa ini, seharusnya tuh menurut saya nggak bisa ya, karena objeknya sama yang dilaporkan. Kemudian juga di satu sisi kan juga BPOM sudah mengeluarkan pernyataan resmi. Makanya penyidiknya yang di Jakarta Selatan mumet kepalanya, mumet dasku gitu. Terus jelas loh ini kok masih ini apa-apaan sama penyidiknya juga. Dokter minta pra peradilan aja Dokter, langsung GPK lagi. Kalau misalnya nanti mengarah-mengarah yang nggak benar lagi gitu. Iya makanya nanti saking paniknya mereka masukin bukti baru yang soal itu. Kalau Dokter sih gampang. Di situ kan Dokter menanyakan, betul enggak DRL kamu mengoplos itu? Betul, kan tinggal diklarifikasi. nanya gitu. Bukan menuntut, bukan dikata-kata itu nggak ada yang kata-katanya Dokter DRL mengoplos Helwa. Tidak ada. Dokter nanya, betul enggak kamu mengoplos ini? Kan menanyakan. Jadi yang namanya lawyer itu aduh po Kang Cendol ini dong, boleh dong itu ngelamar jadi lawyernya DRL gitu biar aduh pusing kepala jelasinnya ke dia tuh. Aduh. Bingung sama mereka itu, kenapa sih nih kalian ini gitu. Ya, pokoknya semangat terus Dokter. Amin. Thank you Kang Cendol juga begitu ya, semangat dan insya Allah semangat. Kalau Kang Cendol difitnah dibayar sama Dokter itu adalah ladang pahala, langsung angkat doa Kang Cendol. Itu doa orang dizalimi, yaitu ijabah langsung, tidak ada sekat sama sekali. Iya Dokter. Jadi sebenarnya Dokter seneng banget kalau lagi digituin, seneng banget Dokter lagi difitnah, alhamdulillah doanya langsung ini nanti. Jadi Dokter itu kadang ya Allah kasih pelajaran ya Allah ini, itu nggak nunggu lama, langsung itu yang namanya cepet banget gitu. Pokoknya bener deh, doa orang terzolimi itu nggak ada hijab gitu. Jadi ya ayo langsung pokoknya Kang Cendol difitnah sama Dokter lah begini lah, langsung doa, enak itu cepet banget langsung. Iya Dokter. Makbul gitu bosone, makbul. Gini punya sawah 100 hektar gitu Kang Cendol. Amin. Amin. Jadi Kang Cendol nanti next ketemu kita, Kang Cendol sudah jadi juragan sawah 100 hektar. Amin. Gitu. Terima kasih doanya Dokter. Doa yang terbaik juga untuk Dokter juga.
Amin, sehat gitu aja terus. Iya, iya Berjuang, dokter. karena ini juga menjadi ladang sih, ladang kayak jihad fisabilillah aja buat Doktif gitu. Amin, amin, amin. Dan tolong ya Kang Cendol ya, tolong ingetin supaya masyarakat cerdas, jadi masyarakat yang cerdas. Selalu dokter, selalu. Insya Allah tujuan saya murni untuk memberikan pandangan sesuai dengan kapasitas. Benar, benar. Thank you juga Doktif sampaikan apresiasi yang luar biasa. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Makasih Sama juga Kang dokter. Cendol. Semangat terus dokter. Thank you, Doktif pamit ya Kang Cendol Iya, ya. iya, iya Oke, dokter. makasih Kang Cendol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.